Setelah jatuh aku bangun lambat. Perkenalkan, saya Edi Suyanto, SPD, Guru IPAS SMK Negeri 2 Buntang, Kalimantan Timur. Saya juga mahasiswa dari Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 2 Buntang dengan materi energi terbarukan dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mengawali pembelajaran, baiklah doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Apa kabar hari ini? baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai ya tentang energi terbarukan, alangkah baiknya saya akan absen dulu ya. Dari beberapa siswa yang ada, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dengan kehadiran semua peserta didik ya. Oke, untuk memulai pembelajaran, sekarang kita perhatikan slide yang ada di depan. Materi kita hari ini energi sebelum pertemuan hari ini. Apa yang sudah dipelajari? Tentang apa? Sebelum energi terbarukan. Tentang energi. Setelah energi ada perubahan bentuk energi. Nah, sekarang energi Terbarukan. jadi apa tadi? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Aidil, yang pertama apa? Menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya. Yang kedua, kita. Menemukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, Bila. Mengidentifikasi dampak eksplorasi dan penggunaan energi berlebih bagi kehidupan manusia. Oke, itu ya tujuan kita. Jadi harus tercapai dalam pembelajaran hari ini. Sekarang saya akan menampilkan video fenomena. Kalian perlu catat intinya, nanti akan saya tanyakan setelah video saya putar. Oke? Perhatikan. Dapat menggunakan penambangan terbuka dan batu bara lain atau penambangan bawah tanah. Namun karena batu bara lignit banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, oleh karena itulah tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka. Untuk mengekstraksi batu bara pada tambang terbuka di North Dakota ini terdiri dari beberapa proses, yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar berupa tanah liat yang digali menggunakan ekskavator maupun menggunakan truk lain. Setelah itu, batu bara lignit kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil menggunakan ripper, yakni alat berat yang memiliki alat pembaca dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras.
Kemudian lignit yang sudah dihancurkan dengan ritual tersebut diangkut oleh truk menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik. Lignit tersebut kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju pulverizer untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju ke boiler. Fine powder ini kemudian dicampur dengan udara, lalu dibakar agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius. Selanjutnya air akan dialirkan menuju pipa pada boiler. Air yang mengalir pada pipa di boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 550 derajat Celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian koil. Ketika magnet berputar di dalam koil, elektron pada koil akan mulai mengalir dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik. Itu fenomena yang pertama ya, yang kedua. Mengembangkan beberapa sumber energi listrik alternatif. Sumber energi listrik alternatif yang umum dimanfaatkan adalah matahari, angin, air, hingga sampah. Penggunaan sumber-sumber energi listrik alternatif ini berguna untuk mengatasi masalah krisis energi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sesuai dengan namanya, PLTA menggunakan air sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. PLTA biasanya dibangun di dekat waduk atau sungai yang memiliki aliran air yang besar. Air adalah sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Air juga menyimpan energi potensial atau pada air jalur dan energi kinetik yaitu pada air yang mengalir. Dilansir dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, energi air dapat dimanfaatkan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang terdapat pada air terjun sungai. Proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA dimulai dengan mengubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun dan menjadi energi mekanik atau dengan bantuan turbin air. Kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Setelah itu energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga sampai ke rumah-rumah penduduk. Berikut adalah bagian-bagian yang penting dalam proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA. 1. Bendungan. Bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. 2. Turbin. Turbin adalah alat yang berfungsi mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong balik-balik sehingga menyebabkan turbin berputar. Kemudian perputaran turbin ini dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. 3. Generator. Generator dihubungkan ke turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika balik-balik turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya, generator bertugas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA ke rumah-rumah penduduk dan pusat industri. Langkah-langkahnya, sumbernya. 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan lahan baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030, diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas dan diprediksi menjadi importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan berkurang cepat seiring perkembangan Indonesia. Bagaimana dengan batu bara?
Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia berhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Dari ketiga video tersebut, siapa yang bisa menganalisis video pertama apa, kedua apa, ketiga? Mungkin saya tunjuk ke kelompok mewakili ya. Kelompok 3, silakan berkomentar. Untuk video 1, silakan berkomentar. Oke Pak, untuk video yang pertama tadi yang iklan pertemuan udara itu tadi kan di videonya menggunakan metode pertemuan udara terbuka. Ya, so. Nah, terus tadi situ ada yang namanya subsoil, itu adalah lapisan di atas permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya subsoil, itu adalah lapisan di bawah subsoil yang bagus untuk di tanah. Ya. Nah, mungkin kita bisa coba. Dari kelompok 3 tadi ya, dari video tadi kira-kira termasuk energi terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena tadi kan dari video tadi yang terakhir itu sekitar tahun 2030-an itu akan menurun Pak. Banyak jika semakin digunakan itu makin malas dan semakin habis. Makin habis. Karena yang pertama tadi videonya tentang batu bara ya. Ya. Batu bara itu berasal dari mana? Dari bumi Pak. Apa itu? Akar pohon. Ada dari inti bumi. Berasal dari fosil-fosil hewan yang sudah jutaan tahun ya tertimbun di sana. Makanya dari inti bumi tadi digali akhirnya merusak lapisan tanah kan. Nah, berarti ini bukan termasuk energi terbarukan. Itu ya. Utang dulu Mbak Ayu. Atau mewakili kelompok 3. Sekarang video yang kedua, kelompok kedua. Ya, silakan. Jadi di video yang kedua tadi Pak, kita mengamati tentang energi listrik berasal dari air. Ya. Di video itu kita tahu bahwa sumber listrik itu bukan berasal dari angin aja atau diesel, tapi bisa melalui lewat air. Nah, seperti itu. Ya Pak. Nah, kira-kira terbarukan atau tidak terbarukan? Terbarukan. Terbarukan karena bisa Air bisa misalnya dia habis, dia Ya. bisa datang lagi bersumber dari mana aja. nah, betul. Karena air itu bisa artinya terus-menerus dipakai. Menguntungkan atau merugikan di sini? Menguntungkan. Karena dari air yang istilahnya sungai, laut dan sebagainya yang tidak dipakai bisa kita buatkan bendungan, kemudian bisa dipakai untuk pembangkit listrik ya. Nah, seperti itu. Terima kasih kelompok 2 wakili. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok terakhir atau Minyak yang ketiga. ya mana? Ya. Sebenarnya kita mau apa itu impor dari luar itu sebesar 1,8 1,18 juta tambahnya tahun perharinya. perharinya 1,21 Ya, kita mau mengeluarkan itu. Sekarang kita ekspor itu cuma 1,8. Itu kurang dari berarti artinya kita membutuhkan lebih banyak lagi. dari menghasilkan dengan memakai selisih ya dari berkurang Ya, artinya apa di situ tidak dilalui. kita memerlukan Ya, tapi harus mengimpor lama-kelamaan tadi dijelaskan bahwa di Indonesia akan diprediksi kekurangan minyak. Nah, ini berisiko ya karena Indonesia mengandalkan minyak dari luar. bumi.
Kalau habis harus diimpor. Artinya tadi disampaikan disimpulkan bahwa di tahun berapa Indonesia akan menjadi importir. Artinya semua akan diimpor karena sudah tidak menghasilkan lagi di negara kita. Oke, mungkin terima kasih teman-teman untuk kelompok. Lanjut ke materi sesungguhnya. Nah, sebelum itu ada pertanyaan pemantik yang akan saya tampilkan, nanti dijawab di akhir pembelajaran. Oke, perhatikan. Yang pertama, Ebrianti, apa soal pemantiknya? Tahu bagaimana proses pembangunan listrik yang ada di wilayah Ya, bagaimana proses pembangkit listrik yang ada di wilayah? Ingat-ingat. Yang kedua, Yusuf, apakah listrik yang ada di wilayah pun termasuk energi terbarukan atau tak terbarukan? Nah, nanti diingat-ingat lagi. Listrik yang dipakai di tempat kita ini terbarukan atau tidak terbarukan? Dari berdasarkan bahan dasarnya, ya. Kemudian yang ketiga, Kakak. Bagaimana kriteria yang Nah, bagaimana kriteria yang terbarukan dan terbarukan? Bisa ya? Tadi dari video fenomena tadi sudah bisa menyimpulkan. Ya, yang keempat, terakhir Aisyah. Bagaimana cara mengatasi masalah ketersediaan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal? Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ketersediaan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal? Jadi bagaimana cara mengatasinya? Pemakaiannya bagaimana, penambalannya dan sebagainya. Mengerti ya? Nanti kita jawab di pembelajaran. Lanjut. Nah, ini materi yang pertama. Energi dari bahan fosil. Bahan fosil terbentuk dari proses kimia yang dialami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama dengan order jutaan tahun. Bahan fosil tersusun atas senyawa hidrokarbon. Contoh, ini ada batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, energi biogas. Energi biogas berasal dari limbah organik yang diolah melalui proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Contoh, kotoran sapi, kemudian sampah dedaunan dan sampah-sampah yang belum lama mati. Yang ketiga, energi air. Salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit energi listrik, khususnya di Indonesia. Nah, tadi dari video tadi jumlahnya tidak pernah habis dan tetap. Nah, ini termasuk energi apa? Terbarukan. Karena bisa diperbarui lagi. Contoh, pakai energi listrik. Lanjut lagi. Yang keempat, energi angin. Merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik. Yang kelima, energi matahari, yaitu sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberi energi pada perangkat landasan logam sel surya sehingga menghasilkan energi listrik. Yang keenam, energi gelombang laut, merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang laut memberikan tekanan pada turbin sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi. Yang ketujuh, energi pasang surut, yaitu energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut. Yang pertama, ini sesuai perbedaan tinggi rendahnya air laut ya, saat pasang dan surut. Yang kedua, saat arus pasang surut, terutama pada selat-selat yang dapat energi panas bumi, yaitu energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geotermal atau panas bumi. Indonesia merupakan negara dengan sistem di hidrotermal untuk sumber geotermal terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 megawatt yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi. Nah, sekarang ke sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Energi terbarukan dan sumber energi
energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah dapat habis. Sekarang tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami sehingga pada akhirnya dapat habis. Upaya pemenuhan energi. Upaya pemenuhan kebutuhan energi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, namun seluruh kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi seluruhnya, sehingga dampaknya dapat terus pada bidang lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah pemenuhan kebutuhan energi, para pemimpin dunia termasuk Indonesia berkumpul dan sepakat hingga dihasilkan sebuah program disebut Sustainable Development Goals. Program tersebut berisi rumusan 7 target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta masalah lingkungan. Harapannya target tersebut dapat dicapai pada tahun 2030. Dimengerti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang saatnya diskusi. Nomor 2 mana? Perhatikan, waktu pengerjaan kita 30 detik. Dari sekarang. Menit. Silakan bekerja. Ayo. Ini ada penilaian kelompok ya, jadi ada series pengerjaan. Jangan dikasih nilai tidak maksimal. Satu yang menulis, satu yang mencari jawabannya, kemudian satu membantu teman-temannya ya. Karena nilai kelompoknya masing-masing ada. Jika saya kasih nilai maksimal, ya, cari jawabannya. Perhatikan waktunya ya. Oke. Ya, mungkin boleh gantikan mewakili siapa tadi yang belum bekerja Bang, karena sudah selesai, meskipun waktunya belum ya, kita stop. Jadi sekarang mau Presentasi. masing-masing kelompok mempresentasikan hasil, kemudian kelompok yang lain kalau ada yang belum paham boleh tanya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dari nomor 1. 4 dampak penambangan batubara terhadap lingkungan. Jadi yang pertama ada mencemari udara lingkungan, kedua memperbesar atau memperbanyak pemotongan pohon
mencemari tanah. Kemudian nomor 2, jelaskan solusi yang dilakukan dari dampak yang ditimbulkan. Solusinya, jika sudah tidak ada yang dihasilkan dari tempat penambangan, kemungkinan bisa menanam pohon kembali. Terus yang ketiga, bagaimana cara kerja kincir angin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, turbin kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik, turbin yang dimanfaatkan untuk mengkonversikan energi listrik. Sekian dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Dampak penanaman yang peduli terhadap lingkungan. Ya, yang pertama, Nah, yang pertama dampaknya itu pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air tanah. ya, Nah, ini disebabkan karena jarak sumur penduduk yang terlalu dekat dengan lokasi penambangan dan aliran bawah tanah yang turut serta membuat minyak bercampur dengan air sebagai sumber air penduduk. Nah, untuk soal yang kedua yaitu solusinya. Untuk solusinya yang pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuat sumur terlalu dekat dengan pertambangan minyak bumi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kerja kincir air sehingga dapat menghasilkan energi listrik dan membantu mendorong baling-baling dari turbin sehingga menyebabkan turbin berputar putaran tersebut dihubungkan ke generator dan menghasilkan energi mekanik sehingga turbin air kebanyakan bentuknya seperti kincir angin. Selain itu, air yang melimpah dibuat PLTA digunakan untuk membuat energi listrik dan jalur transmisi yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke rumah warga. sudah? Oke, Pak. Oke, tepuk tangan untuk yang mewakili Aiman meskipun sambil terbakar-bakar. Keren ya, Pak. Gak apa-apa, itu sudah bagus, sudah mau berusaha menghasilkan hasilnya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 3? Gak ada. Kalau gak ada kita lanjut ke kelompok 3. Nah, tentang dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Berkenansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab soal berikut. Yang pertama, dari gambar di bawah jelaskan dampak pembakaran bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Dampaknya di sini yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran air, dan pencemaran pasokan air bersih. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan solusi yang dilakukan dari dampak yang ditimbulkan. Solusinya yang pertama mengalihkan penggunaan energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Yang kedua, menggunakan teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi energi seperti mobil listrik atau teknologi rumah yang hemat energi. Dan yang terakhir, melakukan upaya konservasi energi dengan cara mengurangi konsumsi energi di rumah, industri, dan transportasi. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana cara sel surya sehingga dapat menghasilkan energi listrik? Jawabannya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronika. Oke, terima kasih. Kelompok 3, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok ya telah mengabarkan hasil diskusinya. Di situ kan ada masing-masing kelompok saya bedakan supaya kalian memahami fenomena yang terjadi di dalam lingkungan kita. Selanjutnya, ya setelah diskusi ini selesai, perhatikan yang depan, mengerjakan
refleksi pelajaran. Linknya sudah ada saya kirim, tapi kalian kalau mau lebih puasnya boleh di sini. Sebenarnya ini aja di sini. Nah, refleksi pembelajaran ini penting. Siapa tahu kamu ternyata selama belajar cenderung bersedih, dan semangat, atau malah lebih semangatnya. Tulis sampingnya sini, ya. Perhatikan aja ini. Satu, yang lainnya boleh menjalan ya, jalan dulu. Tinggal kita boleh masing-masing kelompok sekarang mengangkat hasil revisinya. Ya, saya mau lihat. Ada yang bersedih, ada yang ketawa. Kita bermaksud itu sekali Oke, boleh turunkan. Jawab pertanyaan romantis yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana proses pembangkit listrik yang ada di wilayahmu? Diri, silakan. PLTB itu pembangkit listrik tenaga diesel. Wah, pembangkit listrik tenaga Diesel. Nanti di tempat kita pakai diesel ya, sebagai sumber utamanya. Yang kedua, apakah listrik yang ada di wilayahmu termasuk energi terbarukan atau sangat terbarukan? Tidak. Soalnya kalau diesel itu menurut saya dia bisa diperbarui. Rasanya apa? Karena kalau diperbarui itu kan Pak, dia nggak akan habis. Dia ada lagi wujudnya. Kayaknya diesel itu kalau habis juga dia ada lagi. Yang ketiga, kriteria energi terbarukan dan tidak terbarukan itu seperti apa? Yang terbarukan seperti apa, yang tidak terbarukan? Energi terbarukan itu dia bisa diperbarui lagi dalam waktu yang nggak terlalu lama. Ya. Dan dia nggak bisa habis. Kalau dia habis dia ada bagusnya lagi. Kalau yang nggak terbarukan itu dia memerlukan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun untuk mengembalikan energinya lagi. Coba, bagaimana cara mengatasi masalah ketersediaan energi di lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Memang penggunaan energi, apalagi? Menggunakan sebelumnya. Sekarang kesimpulan akhir dari pembelajaran kita, apa yang salah kamu katakan tadi dari tujuan kita, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau? Jadi kesimpulannya itu kita jadi tahu energi listrik itu nggak berasal dari satu aja. Energi listrik itu bisa berasal dari angin, terus dari air, terus desain juga. Terus kita juga tahu apa namanya energi yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui juga. Terus saya Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama kita jadi tahu tentang macam-macam energi atau sumbernya. Ada dari air, angin, matahari, kembali dari gelombang laut, biogas, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa membedakan antara energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang terbarukan berarti bisa diperbarui atau bisa mengadakan kembali. Ya, update lah istilahnya sekarang. Kalau yang tidak terbarui, Bisa bisa, tapi dalam waktu yang sangat lama. Prosesnya juga lama. Itu bedanya ya. Alhamdulillah kami, terima kasih banyak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semuanya sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu ya sebelum diakhiri ya. Indonesia, gerak. Materi Tuhan dilaksanakan mengakhiri pembelajaran hari ini. Doa mulai. Selesai. Istirahat 4. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
kasih. Selamat beristirahat dan tepuk tangan untuk kita semua.